Oke, assalamualaikum. Setelah kita membahas tentang diri kita sendiri ya, bagaimana mengenali diri kita sendiri, di materi kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana membangun sebuah bisnis. Kalau materi sebelumnya kan setelah kita kenal, nanti kita dibagi dua, antara kita bekerja sebagai karyawan, tadi ES sama DI, atau kita jadi bisnismen, nah kayak gitu, atau investor, kuadran kiri atau kuadran kanan. Jadi setelah kita tentukan, oke, saya jadi karyawan. Nah, bisa lihat di video saya berikutnya. Waktu menjadi bisnismen, waktu saya pengen jadi entrepreneur, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ada 5 pilar utama dalam membangun sebuah bisnis. Jadi bisnis nggak asal yang penting punya modal, yang penting punya ide. Karena mayoritas orang waktu mau jalan bisnis itu pertama dia berpikir terkait modal dulu. Banyak yang ngomong modal. Kemudian yang kedua, idenya apa? Itu banyak sekali yang ngomong ide. Kalau idenya nggak keren, dia nggak mungkin mau. Kadang cari sesuatu yang beda sekali. Padahal waktu bicara beda ini belum tentu ada yang mau. Kadang capek mikir di USP-nya, tapi dia nggak mikirin pasar, mau nggak? Dua ini yang paling sering dipikir. Bahkan ada beberapa teori yang menyebutkan ada 3 aspek dalam bisnis. Aspeknya itu yang pertama, banyak yang nyebut permodalan. Yang kedua, aspek manajemen. Ketiga, aspek pemasaran. Yang pertama, harus ada duit dulu. Modal itu artinya nggak duit, sehat itu juga modal. Punya handphone bisa dipakai, itu juga modal juga. Punya relasi teman baik, itu juga modal juga. Jadi duit nggak mutlak yang utama. Karena saya sering bisnis modal berfokus pada duit, sering kok gagal. Istilahnya seperti itu. Banyak orang mikir modal. Setelah ada modal, kemudian bicara terkait manajemen. Kalau saya punya 1M, nanti 1M-nya saya buat sewa tempat, buat beli tempat, buat beli alat, buat beli bahan, buat promosi. Banyak sekali. Sehingga nggak jalan-jalan. Padahal konsep bisnis itu bisnis yang baik yang dijalankan, katanya Bob Sadino kayak gitu. Waktu saya jalan 1, 2, 3 ini, modal, manajemen, sama pemasaran, ternyata nggak pernah jalan. Ternyata jalan, tapi seringnya adalah bermasalah. Akhirnya konsep ini saya balik. Jadi apa? Jadi gini, kayak gini. Jadi dipasarkan dulu, kemudian yang kedua di manajemeni, ketiga baru diciptakan modal. Nah, ini harusnya seperti itu. Dijalankan dulu. Ini alasannya bisnis yang baik yang dijalankan. Itu basicnya kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke biar bisnis kita kuat dan bertumbuh, ada 5 pilar utama dalam membangun bisnis. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan kan ini opini orang-orang dan yang saya jalankan. Tapi biar lebih kuat lagi, jadi ada 5 pilar utama dalam membangun bisnis. Yang pertama adalah ide. Kita harus menentukan idenya dulu. Idenya apa? Ide nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi, yang sederhana, yang dipastikan pasarnya ada permintaan pasar, bahan baku ada, SDM ada, tinggal jalan. Jadi tentukan dulu idenya. Kalau bisa dalam menentukan ide, kita juga harus berfokus pada USP, Unique Selling Point. Nilai pembeda produk kita dengan kompetitor apa? Itu kita pikirkan di awal. Setelah ide sudah ada, baru ke membuat perencanaan. Jadi setelah kita menentukan ide, ini poin pertama, tentukan satu ide. Biasanya kita ini bank ide ya. Banyak sekali list, mau bikin A, mau bikin tur wisata ke
Mars, ke bulan, ke mana, itu banyak sekali. Tapi tentukan satu ide yang mampu kita jalankan sekarang juga, yang realistis. Kalau seandainya di kantong kita punya uang 100.000, punya 50.000, ya kita mikirnya yang realistis saja, yang bisa dijalankan mulai sekarang juga. Setelah ide ditentukan, baru membuat perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis ini istilahnya bisnis proposal. Bisnis proposal sama pitch deck beda ya. Banyak orang yang nyebut bisnis proposal sama pitch deck itu sama, padahal sedikit berbeda. Jadi membuat perencanaan bisnis, istilah zaman sekarang itu business plan, bikin business plan, itu detail terkait tentang apa visi kita, apa visi perusahaan kita, apa produknya, impact sosialnya seperti apa, kemudian hal-hal terkait permodalan semuanya dimasukkan dalam perencanaan bisnis. Secara detailnya nanti saya bahas di kelas video berikutnya, bagaimana membuat perencanaan bisnis yang detail. Jadi bikin perencanaan mulai hari ini sampai 50 tahun ke depan, kalau perlu sampai 100 tahun ke depan. Dalam arti gini, meskipun nggak ada kita, bisnis harus jalan ya. Nanti waktu kita wariskan adalah visi kita, perencanaan kita. Jangan sampai yang bisa jalanin cuma kita aja, berarti itu bukan bisnis, itu sebuah pekerjaan. Jadi yang kedua, membuat perencanaan. Setelah rencana atau bisnis plan-nya jadi, ketiga adalah bagaimana merealisasikan bisnis. Jadi merealisasikan sebuah bisnis itu yang realisasikan sekarang sesuai kapasitas dan kemampuan kita, jangan dipaksakan. Dalam arti gini, saya mau bikin coffee shop, tapi saya harus bisa bikin latte dulu. Wah, itu kelamaan. Atau saya mau bikin coffee shop, tapi harus beli mesin La Marzocco dulu, yang 3 grup, atau mesin merek Slayer, misal. Wah, kalau konsep berpikirnya seperti itu, ya insya Allah nggak buka-buka, nunggu lama sekali. Kalau seandainya merealisasikan bisnis itu, kalau seandainya kita punya ide, punya uang di kantong 50.000, saya mau bikin coffee shop, ya udah realisasikan dari 50.000 itu tadi, nggak usah yang muluk-muluk. Karena di materi di sini 5 pilar utama ini dalam membangun bisnis UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Beda lagi waktu kita bikin perusahaan besar yang bulan depan IPO. Nah, itu beda lagi strateginya. Karena di sini temanya adalah membangun bisnis UMKM. Jadi yang pertama ya ditentukan idenya yang bisa dijalankan sekarang, membuat perencanaan, coret-coretan di kertas, harus ditulis biar nggak hilang, biar nggak lupa. Karena apa yang kita pikirkan sekarang belum tentu besok sama, kadang besok udah beda lagi moodnya. Jadi harus ditulis, kalau perlu biar nggak hilang kertasnya, difoto juga, didokumentasikan perencanaannya. Perencanaan bisnis ini istilahnya blueprint perusahaan, blueprint perusahaan kita. Yang ketiga, baru direalisasikan bisnis sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Kalau kita bisanya bikin teh manis, ya udah bikin teh aja. Jangan nunggu beli mesin kopi harus ikut pelatihan barista lain sebagainya, enggak. Dari teh dulu, dimulai dari hal yang kecil. Setelah bisnis terrealisasikan dengan modal yang minim, itu banyak yang, Mas mungkin nggak 50.000 bisa bikin bisnis? Bisa. Banyak sekali teman-teman yang datang ke toko ataupun ikut kelas. Pertama awalnya modal harus puluhan juta, ratusan juta. Setelah dikupas, dicari, ternyata enggak, cuma modal 50-100 ribu ada yang bisa kok. Banyak sekali saya cerita tentang itu, nanti bisa lihat di video-video di YouTube. Saran saya, jalankan sesuai kapasitas saat ini, jangan dipaksakan.
Setelah terrealisasi, baru selanjutnya adalah menjalankan bisnis. Terrealisasikan, sudah dibangun, bikin sosial media, bikin dari rumah, di teras rumah misal, bikin yang kecil-kecilan, kemudian harus dijalankan. Dijalankan di sini fungsinya bukan berarti kita bekerja dalam bisnis kita, enggak. Tapi kita harus trial dan error, karena trial error itu wajib, karena enggak ada yang sempurna. Dan seandainya sempurna pun, setiap hari ada update terbaru. Kayak misal 5 tahun kemarin enggak ada yang namanya COVID, enggak ada SOP yang karyawan wajib pakai masker, enggak ada. Sejak ada COVID kan ada beda lagi. Nah, semua karyawan harus pakai masker, berarti kan SOP-nya diubah. Nah, itu yang dimaksud penyempurnaan. Kalau dulu sakit, demam, harus tetap masuk. Kalau sekarang demam, nggak boleh masuk. Alasannya apa? Karena banyak yang takut. Kayak gitu. Jadi, di awal bisnis, nggak ada yang langsung autopilot. Nggak ada bisnis yang, ini bisnis grand opening, saya punya cafe nih. Udah, dia duduk, merintah sini, merintah sana. Wah, bosi ya, istilahnya bosi. Wah, itu kurang tepat. Harusnya apa? Kita terjun ke dalam, kita tahu bagaimana cara barista membuat kopi, bagaimana teman-teman di kitchen membuat produk. Kita lihat, oh ini penempatannya nggak nyaman, ini ditaruh sini, oh ini harus pakai safety shoes, oh ini berarti harus pakai hand gloves. Itu kalau nggak kita nyemplung, kita nggak tahu. Itu alasannya kenapa banyak sekali bisnis yang bangkrut. Waktu ditanya ownernya, waduh nggak tahu. Oh, itu bukan tanggung jawab saya, itu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada bisnis yang gagal, di sini saya tekankan, nggak ada yang salah dengan produk. Kalau ada bisnis yang gagal, itu yang gagal adalah ownernya. Jadi ownernya yang salah. Kok bisa? Iya, berarti dia nggak kontrol langsung. Jadi di awal bisnis nggak ada yang autopilot, dan trial dan error itu wajib. Trial error fungsinya penyempurnaan. Awalnya kita bikin bisnis plan. Bisnis plan jadi usaha, kita realisasikan dan kita jalankan. Dari situ awalnya SOP 1 lembar. Dari SOP 1 lembar diubah SOP-nya jadi 2 lembar, 3 lembar. Setiap hari ada penyempurnaan. Kalau dulu karyawan masuk jam 7, pulang jam 3 sore misal. Setelah itu ada karyawan yang telat. Berarti apa? SOP-nya ditambah. Kalau terlambat harus titik. Kalau terlambat akan dikenai SP1. Nah, seperti itu. Jadi SOP nggak cuma, saya sering bikinin klien SOP, awalnya saya taruh 150 lembar segini. Sampai 3 tahun saya datang ke situ ya tetap 150, berarti nggak berkembang. Atau ada yang SOP saya buatin 200 lembar, 3 tahun lagi saya datang ke situ masih baru, penuh debu, berarti nggak pernah dibaca. Nah, itu saya pastikan bisnis yang seperti itu bisa aja stuck, bisa aja turun, bisa aja rugi. Yang jelas nggak bertumbuh, biasanya seperti itu. Jadi dalam menjalankan bisnis, kita sebagai owner kontrol SOP juga. Setelah SOP udah sempurna, baru ke KPI, Key Perform Indicator. Key Perform Indicator ini istilahnya, bahasa mudahnya ya, kalau SOP itu standar operasional prosedur, atau istilahnya undang-undangnya dalam sebuah perusahaan. Kalau di negara kan undang-undang UUD 45 misal. Kalau KPI ini bahasanya rapotannya karyawan. Nah, kalau kita sekolah dulu, analoginya sebelum kita naik kelas kan ada ujian. Ada ujian, dinilai kerapiannya, masuk sekolah, bolos berapa kali, nilainya minimal 6. Kalau ada nilai rata-ratanya 5,5, dipastikan nggak naik, tinggal kelas. Dalam perusahaan juga sama, harus ada KPI, Key Perform Indicator. Siapa karyawan yang kita perpanjang kontrak, siapa yang harus kena SP1, SP2, ada SP3, siapa yang nggak harus kita perpanjang, selesai kontrak udah, karena tiap hari cuma habis absen terus ngegame, ada yang seperti itu.
ada siapa yang harus kita promosikan, ada yang ternyata passionnya dia nggak di situ, ada juga. Jadi dia barista, tapi setiap hari dia pegang handphone, bikin konten, ternyata dia lebih bagus kalau jadi kreator, bisa aja. KPI semacam itu, istilahnya itu penilaian ya, penilaian karyawan. Jadi siapa yang nanti kita pakai, siapa yang enggak, siapa yang kita promosikan, siapa yang kita jadikan pegawai tetap, itu kita tahu. Ini poin keempat, menjalankan bisnis. Jadi jangan sampai kita sebagai owner bisnis mikro UMKM, tapi kita udah kelakuannya seperti investor. Banyak yang seperti itu, datang mau dilayani, datang minta fasilitas, minta ini, minta itu. Dalam bisnis mikro harusnya kita turun, kita lihat SOP-nya, KPI, SOP, KPI pelayanan ke konsumen seperti apa, quality product. Meskipun sudah ada banyak tim, ada quality control, ada manager, ada supervisor, sudah ada semuanya ya, tetap saran saya kita juga harus ke situ untuk controlling, karena sekeren-kerennya SOP, KPI, business plan tanpa fungsi kontrol juga percuma. Sistem tanpa kontrol nol. Ini di poin keempat, bagaimana menjalankan bisnis. Setelah bisnis berjalan, biasanya akan stuck. Kita harus punya inovasi, bagaimana mengembangkan bisnis. Ini poin kelima. Jadi, yang pertama menentukan ide, yang kedua membuat perencanaan, yang ketiga merealisasikan, dibuka dulu, keempat menjalankan, kelima mengembangkan. Jadi ada 5 pilar utama biar bisnis kita bertumbuh dan berkembang, nggak cuma jalan stuck setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita sering lihat beberapa bisnis mikro yang setahun omsetnya per bulan 100 juta ya, sampai 10 tahun tetap segitu. Itu banyak sekali. Karena di poin kelima, bagaimana mengembangkan bisnis, karena bisnis yang keren adalah yang terus bertumbuh dan berkembang. Itu harus ada perencanaannya, harus dibuat mulai sekarang. Di mana? Di bisnis plan. Seperti itu. Dengan indikator-indikator semacam SOP dan KPI juga harus dipakai. Karena sampai zaman sekarang banyak sekali perusahaan gede yang tidak menjalankan SOP atau KPI. Itu aja bisa jadi perusahaan gede. Apalagi kalau SOP dipakai, KPI dipakai, ya pasti pertumbuhannya sangat-sangat bagus. Oke, di materi bagaimana membangun sebuah bisnis dengan 5 pilar tadi, ditentukan dulu idenya, saya ulang lagi, dibuat perencanaan, direalisasi, dijalankan, dan terakhir dikembangkan. Jadi ada 5, jangan cuma 3, apalagi 3-nya kebalik tadi ya, modal dulu, di manage. Jadi mau bikin bisnis, pinjam duit dulu di bank, kur 500 juta, baru di manage, terakhir dijalankannya belakangan. Nunggu 3 bulan, 6 bulan, udah keburu duitnya habis untuk cicilan, angsuran, bunga, dan lain sebagainya. Mulai dari nol, jalankan dulu. Saran saya itu, karena bisnis yang baik adalah yang dijalankan dan dievaluasi. Oke, sekian dulu video terkait 5 pilar utama dalam membangun bisnis. Kalau ada pertanyaan, langsung aja DM ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mlgcoffee.com